bagian-bagian di dalamnya. Akal inilah kemudian di dalam ilmu ma'rifatullah disebut dia tidak pernah turun kepada alam jasadnya, kecuali tetap dia berada di alam yang disebut dengan alam misal. Jadi tubuh manusia ini luar biasa. Ini ada tubuh jismani. Di dalam jismani ini ada perangkat namanya ruh. Namanya ruh. Di dalam jasad dan ruh ini bersatu, timbullah disebut dengan nafsan atau diri manusia. Nafsan itu ada disebut dengan aklan, akal manusia, kemampuan melakukan akal. Akal inilah, dengan kekuatan akal inilah manusia hidup, ya. Di samping Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu anna Allah wa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati kemudian dia mengetahui sebelum kematian itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akraju biha min Imam Muslim, riwayat daripada Imam Muslim. Sebegitu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Di dalam pelajaran ilmu ma'rifatullah, di antara ilmu ma'rifatullah itu ada yang disebut dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal dirinya, dari mengenal dirinya dia akan mengetahui tentang Tuhannya. Minggu-minggu kemarin kita membahas tentang hakikat atau yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah, tentang penciptaan awal Allah berdasarkan hadis Nabi, awwalu khalaqallahul asya, awal pertama kali Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad itu atau yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah, diciptakanlah di dalamnya kalam. Setelah kalam diciptakan pula di dalamnya adalah ilman, yang disebut dengan ilmu. Di dalamnya ada ruh, ada kalam, kemudian ada ilman, disebut dengan ilman. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah didatangkan kepada kalian daripada Allah itu nurun wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Wal makna fiha nurun wa kitabun mubin. Yang dipersoalkan adalah memahami tentang nurun wa kitabun mubin. Bagi ilmu ma'rifatullah, nurun dimaksud dalam ayat tersebut adalah hakikatul Muhammadiyah atau awal penciptaan adalah ruh Muhammad atau disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad itu sebagai sebuah sumber dari penciptaan, sehingga terciptalah kemudian alam semesta. Dari situ tercipta ruh, dari situ diciptakan pula aklan dan kalam. Nah, yang kita bicarakan adalah aklan saat ini, ya, aklan. Berarti kita masih berada di alam mana nih? Disebut dengan alam Jabarut, ya. Alam Jabarut itu disebut dengan alam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam Jabarut yaitu alam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak bicara tentang alam dunia dulu, tetapi adalah alam Jabarut. Nanti turun alam itu sampai ke alam kita. Aklan, akal. Aklan itu adalah akal.
Mal aqlu, apa itu yang disebut dengan akal? Fa innaha aql, yang disebut dengan akal itu fil jasadi, di dalam diri manusia, au fiha yusamma indra, atau disebut dengan pada pengetahuan indra manusia. Akal itu terkadang orang membedakannya dengan ruh, kadang orang memasukkan bagian-bagian di dalamnya. Akal inilah kemudian di dalam ilmu ma'rifatullah disebut dia tidak pernah turun kepada alam jasadnya, kecuali tetap dia berada di alam yang disebut dengan alam misal. Jadi tubuh manusia ini luar biasa. Ini ada tubuh jismani. Di dalam jismani ini ada perangkat namanya ruh. Namanya ruh. Di dalam jasad dan ruh ini bersatu, timbullah disebut dengan nafsan atau diri manusia. Nafsan itu ada disebut dengan aklan, akal manusia, kemampuan melakukan akal. Akal inilah, dengan kekuatan akal inilah manusia hidup, ya. Di samping dengan ruh, ruh itu menggerakkan manusia, ruh itu menumbuhkan iradah kehendak manusia, sedangkan akal adalah mengarahkan manusia kepada bentuk-bentuk yang diinginkannya. Temannya akal ini nanti, aklan ini disebut dengan ilman, disebut dengan ilmu. Manusia hidup, terjadi perbincangan manusia hidup dengan akalnya tanpa ilmu, bisa lah? Tidak bisa. Itulah yang terjadi pada An-Natsir tentang ketika Kabil dan Habil, apa terjadi pembunuhan, ya kak? Kabil membunuh, ya kak? Yang dibunuh siapa? Kabil. Bingung si Kabil. Nah, kayak apa caranya? Ini ketahuan kalau setelah dibunuh ini pakai sebelum membunuh dulu. Membunuh ini pakai apa? Tuh akal berpikir. Lalu apa yang terjadi? Iblis datang memberikan bayangan pada akalnya, memukulnya dengan batu. Maka akhirnya Kabil membunuh Habil dengan batu, dengan memukulkan ke kepala. Dipukulkan ke kepala. Iblis tadi namanya memberi ilmu kepada si Kabil, yaitu dengan cara membunuh. Kemudian bingung lagi siapa si Kabil, bagaimana menyembunyikan setelah dibunuh ini supaya tidak ketahuan, caranya gimana? Kalau ini dibiarkan, ini membusuk dia tubuhnya ternyata. Bingung lagi dia. Ada dua riwayat versi, satu versi menyatakan bahwa iblis mengajarkan menguburnya. Ada lagi yang mengatakan burung gagak datang kemudian memberikan contoh mengaih-ngaih tanah. Di situ masuklah ilmu, sehingga akhirnya si Kabil menguburkan si Habil. Di situ ada dua keadaan. Pertama adalah aklan yang selesai, yang kedua adalah disebut dengan ilman. Jadi akal dan ilmu itu sesuatu saudara, tapi pada asalnya sama-sama tadi itu di alam, dari alam lahut turun ke alam jabarut, ya kan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala juga pada diri manusia.